Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri. Wasta'inu dan meminta pertolonganlah engkau Wasta'inu dan meminta pertolonganlah engkau, utlubu artinya mencarilah engkau, al-ma'unata pada pertolongan, ala umurikum atas perkara-perkaramu. Mencari pertolongan bisobri dengan kesabaran. Al-hibsi artinya menjaga linafsi terhadap diri, alama atas perkara, takrobu yang membenci, apa nafas pada ma, takrobu yang membenci apa nafas pada ma. Salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya sabar itu tidak ada. Kesabaran manusia itu berproses. Maka di sini dikatakan wasta'inu bisobri. Kita harus minta pertolongan agar diberi kesabaran. Maka nggak heran kalau kadang-kadang kalimat sabar ya itu terasa menyakitkan. Karena nyatanya kesabaran itu tidak bisa menjadi reaksi otomatis bagi kita. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapati kehilangan, kekecewaan, atau ketika kita berat dengan sebuah proses, ya. Berat dengan sebuah proses. Mungkin kalau sederhana seperti kita harus bangun subuh-subuh untuk melaksanakan sholat subuh, itu juga sebuah proses sampai akhirnya kita merasa setiap subuh saya harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Itu kan juga sebuah proses, ya. Apakah lalu pada saat kita mengalami sebuah kesulitan, tak jarang kalimat support seperti sabar ya itu terasa ya jadinya terkesan seperti toxic positivity, ya. Jadi kenapa? Karena di sini di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang harus kita minta sama Allah. Bukan kita menasehati orang lain untuk bersabar. Ya iya, nggak masalah juga itu bukan sesuatu yang buruk ya, kayak nasihat untuk bersabar itu juga bukan sesuatu yang buruk. Tapi di saat kita
akan mengeluarkan kalimat itu, ya ini perlu dilihat konteksnya, ya, perlu dilihat keadaannya, kondisinya. Kadang-kadang orang yang sedang berat menjalani sebuah masalah atau menjalani sebuah proses, yang dibutuhkan bukan kalimat seperti itu, bukan bentuk support yang seperti itu. Barangkali akan lebih akan lebih menenangkan jika kita ucapkan, jika kita memberikan support yang sifatnya mengarah ke dirinya. Misalkan, ya udah, kalau gitu kamu sehat-sehat. Misalkan ada orang tuanya temen yang sakit gitu ya, kalau ada seperti itu, atau saudaranya yang sakit, kita yang membesuk, hindari kalimat seperti itu. Kenapa? Karena ada orang tua atau keluarga yang sakit itu berat bagi sahibul bait, maka jangan menggunakan kalimat seperti itu justru akan lebih menyakitkan. Itu yang disebut dengan toxic positivity, kalimat positif tapi beracun. Ya hendaknya gunakan kalimat-kalimat doa. Ya udah, kalau gitu kamu sehat-sehat, jaga makannya, jangan ikut-ikutan sakit. Nah, itu akan jauh lebih baik, akan jauh terasa seperti support, dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang sabar ya, pasti terlewat kok, ngomong gak melo melewati muni ngono. Gampang aja sih ngomong. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang sakral, yang diberikan secara khusus kepada manusia dengan cara memintanya. Wasta'inu bisobri, di mana sebelumnya dikatakan bahwa peringatan untuk sholat dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita diperintahkan untuk minta tolong lah sama Allah, meminta pertolongan untuk diberikan kesabaran. Karena menjalani proses hidup itu, ya sebenarnya kesabaran itu kalau enggak dari rahmatnya Allah, bukan sesuatu yang bisa diusahakan sendiri oleh manusia. Selanjutnya, wasta'inu bisobri wassolati, dan melaksanakan sholat. Afroda artinya menunaikan. Afroda artinya menunaikan pada sholat, bidikri dengan zikir ta'ziman, karena takzim, karena mengagungkan, isa'niha terhadap derajatnya as-sholat. Wafil hadisi, dan di dalam sebuah hadis, karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ida hazana, ketika susah siapa Nabi, ketika bersedih siapa Nabi, atau ida hazana, ketika membuat sedih pada Nabi, apa amrun, perkara. Jadi dibuat sedih oleh sebuah perkara gitu. Ida hazanahu, ketika disedihkan siapa Nabi atau dibuat sedih siapa Nabi. Badaro, maka menyegerakan siapa Nabi ila sholati, ke sholat, bergegas siapa Nabi ila sholati, ke sholat. Kalau sedang ada kesusahan, Rasulullah biasanya langsung ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Wakila, dan dikatakan, apa al-khitobu, adapun khitob itu lil Yahudi, bagi orang Yahudi. Lima karena perkara aku yang mencegah siapa Yahud pada aku yang mencegah apa mahum pada al Yahudi, pada Yahudi anil imani, dari iman.
Apa yang mencegah asyarohu, yaitu rakus, wahubburiyasati, dan mencintai kekuasaan. Fa'umiru maka diperintahkan siapa? Al-Yahud bisobri, dengan perintah sabar. Wahwa adapun asober itu asaumu, dengan berpuasa. Li'annahu karena sesungguhnya asaum itu yukasiru memecah apa? Asaum asyahwata, pada syahwat. Wassolati dan dengan sholat, li'annaha karena sesungguhnya sholat, as-sholati atau pada bisobri itu turitu mewariskan apa? As-sholah al-khusyu'a, pada khusyuk. Watangfi dan menghilangkan apa? As-sholah al-kibro, pada sombong. Jadi kita wasta'inu bisobri ada namanya. Perintah wasta'inu bisobri wassalah itu ala qaulin itu ditujukan kepada Yahudi, okay? Kepada orang-orang Yahudi. Jadi sebelumnya memang diceritakan bahwa keutamaan daripada sholat, dijelaskan bahwa Rasulullah setiap kali menghadapi kesusahan yang tiba-tiba muncul, maka Rasulullah akan ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Lalu di sini juga dikatakan bisa jadi perintah wasta'inu bisobri wassalah itu juga ditujukan kepada al-Yahud. Al-Yahud di sini bisa secara global ya, adalah orang-orang yang berpaling dari keimanan, ya. Atau orang-orang yang tercegah. Kalau kalimatnya mufasir di sini dikatakan lima aqohum anil imani asyarahu wahub bariyasati. Jadi orang-orang yang terhalang dari iman, ya, yang terhalang dari iman oleh apa terhalangnya? Yang pertama oleh sifat rakus, jadi rakus, suka makan, ya, sembarang dipangan, tidak ada aturan, tidak ada makanan yang baik atau tidak baik, yang boleh atau tidak boleh, semuanya dimakan. Rakus, jadi rakus itu salah satu hal yang bisa menghalangi kita dari nasihat baik. Salah satu hal yang bisa menghalangi kita dari kalau konteksnya di sini adalah dari kebenaran iman, dari kepercayaan kita terhadap Allah. Ini kalau orang yang rakus. Kalau dulu sampai sekarang Umi sering berpesan gitu, kalau makan itu ambil makan atau makan itu secukupnya saja. Karena sifat rakus itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang tolol. Itu sesuai dengan yang ada dijelaskan oleh mufassirin bahwasanya orang-orang Yahudi, yang dimaksud Yahudi di sini adalah yang terhalang dari kebenaran dengan sifat rakusnya terhadap makanan, sembarang dipangan. Dan juga hubur riyasah itu adalah gila kekuasaan. Hubur riyasah itu gila kekuasaan, maka diperintahkan untuk sabar. Sabar di sini dalam artian ketahanan yaitu kekuatan untuk menahan diri. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Bahwa as-shaum li'annahu yuksirus syahwah, memecah keinginan, ya. Jadi belenggu syahwat yang terikat pada kita itu bisa dipecahkan dengan puasa. Nah ini bedanya kadang-kadang kalau kita bisa membedakan
Kalau kita dari awal sudah niat, misalkan hari Senin atau hari Kamis, wis kita niat bener-bener sudah saya niat berpuasa dari malamnya, dari hari sebelumnya. Itu kadang-kadang kalau kita sudah bener-bener niat beneran nih, pagi itu kayak nggak kerasa gitu, nggak kerasa lapar, ada godaan apapun, ada godaan gorengan atau apapun itu kayak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tergoda gitu. Tapi kadang juga ada niat gantung, jadi mentang-mentang puasanya itu sunnah gak niat kayak gini wis mending gak seumpamane awan aku burung mangan ya berarti aku poso. Nah ini biasanya akan berbeda nih, akan goyah puasanya. Nah ini satu petunjuk, satu bukti bahwa as-shaum kalau sudah benar-benar niat puasa, maka niat puasa itu yang tulus ya. Benar-benar niat untuk, ya ini salah satunya bolehlah kita berniat untuk memecah syahwat, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita berpuasa keinginan untuk makan itu nggak ada, ya kan? Kayak ya sudah benar-benar terpecahkan gitu nih, syahwat, paling tidak syahwat untuk makan itu terpecahkan. Jadi kenapa sifat rakus ini pada akhirnya bisa menghalangi seseorang dari kebenaran gitu nih, dari keimanan, karena konsentrasinya hanya tentang makanan, konsentrasinya hanya tentang makanan. Dan orang yang rakus biasanya otomatis rawan melakukan kejahatan-kejahatan nih, karena apa ya istilahnya, kalau di taklim itu ada istilah Abdul Qafa wal Hazim. Abdul Qafa itu adalah hambanya perut. Hambanya perut itu ya wis pokoknya demi makanan ya, demi makanan dia rela menginvestasikan uang dan waktunya demi makanan. Nah ini masuk dalam kategori apa, Abdul Qafa. Maka tradisi berpesta ya, tradisi berpesta yang diwariskan oleh orang-orang sebelum Islam ya, oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi itu kan benar-benar kalau disebutnya pesta itu ya seseorang harus investasi waktu ya, dan hartanya ya untuk menikmati pesta itu ya, dengan makan-makan dan sebagainya. Inilah sebabnya seseorang yang rakus bisa tercegah dari kebaikan ya, tertutup dari kebenaran. Jadi kalau dinyatakan beriman, ini salah satu karakter orang Yahudi yang diperingatkan di dalam Al-Quran deh, bahwasanya orang-orang Yahudi itu rakus, kemudian kubur riasah, menyukai kekuasaan. Maka diperintahkanlah untuk berpuasa, wasta'inu bisobri wassalah. As-sobr di situ ditafsiri dengan kata as-saum, karena itu adalah sebuah ibadah yang bisa memecah syahwat. Kemudian wassalah, karena kenapa? Li'annaha turisul khusyuk wa tamfil kibr. Jadi sholat diperintahkan untuk sholat karena dampak daripada sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu konsentrasi, atau dalam bahasa sekarang ya ada istilahnya mindfulness. Mindfulness itu melakukan sesuatu secara sadar, pikiran dan jiwa kita hadir dengan pekerjaan tersebut, dengan melaksanakan sholat. Maka kalau seseorang sholatnya sudah baik ya, sholatnya khusyuk, insya Allah juga dekat dengan petunjuk. Jadi sholat itu bisa berdampak berdampak khusyuk, jadi punya karakter yang lebih tenang gitu nih, diharapkan kan begitu. Maka sebagai seorang muslim wajib kita merawat dan menjaga sholat kita, karena dari sholat itu banyak sekali proses komunikasi antar kita dengan Sang Pencipta. Otomatis komunikasi itu bisa terbentuk jika kita sholat dengan khusyuk, jika kita sholat dengan sadar, gak cepet-cepetan. Saya tak sholat dulu. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa ditakdirkan ke Haramain di Mekah Madinah, karena suasananya benar-benar beda kalau sholat di sana, benar-benar beda. Dan saya itu tipe orang yang baca Qurannya lama, saya nggak bisa baca cepet-cepet, saya nggak bisa.
otomatis saya kalau deres lama, tapi karena di sana itu waktunya luang dan ada apa namanya, ada kesamaan, jadi semua orang dengan tujuan yang sama di sana gitu. Jadi ya bisa gitu, kayak target sehari deres 5 juz itu bisa. Alhamdulillah bisa kalau di sana. Kalau di sini ya susah gitu. Di sini susah karena mungkin ya sono ae alasannya kadang-kadang gak alasan mesti digawe diri. Tuh, jadi kalau di Makkah Madinah, kalau di Haromen memang seperti yang disebutkan di kitab-kitab nih, suasana sholat dan beribadah lain di sana berbeda dengan keadaan di rumah. Selanjutnya, wa innaha, dan sesungguhnya sholat, wa innaha, dan sesungguhnya sholat, ay sholat artinya sholat, itulah kabirotun, benar-benar sesuatu yang berat, itulah kabirotun, benar-benar sesuatu yang berat, saqilatun artinya yang berat, illa alal khosyiina, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. As-sakinina, yaitu orang-orang yang tenang, ila taati, pada ketaatan. Mudah-mudahan kita termasuk nih orang-orang yang tenang dalam ketaatan, karena ini sulit ya, tenang dalam ketaatan itu sulit. Apalagi sekarang dunia digenggamannya oleh tenang meneng-meneng, kita nonton film ya memang begitu. Tibain belok online shop, nggak ada orang yang benar-benar tenang sekarang. Ketok ya wae gak obat tapi hatinya gak tenang. Ini kebalikan orang-orang zaman dahulu ya, kegiatannya banyak, semua kegiatan nggak ada yang digital sifatnya. Tapi orang-orang dulu ya otomatis hatinya lebih sakinah gitu ya, lebih tenang. Tapi bukan berarti tenang dalam ketaatan ini bukan sesuatu yang apa, dalam artian ketaatan apa, ketenangan dalam taat ini adalah sesuatu yang bisa kita mohon, sesuatu yang bisa kita minta sama Allah. Jadi ya minta itu ya, minta ditambah ketaatan. Ojo kesusun jaluk hidup teko keburukan gitu. Karena baik buruk dunia ini itu sudah dibuat. Kalau kita terbiasa berdoa untuk minta dijauhkan dari keburukan, bagaimana kalau ternyata kita yang justru ditakdirkan menjadi keburukan bagi orang lain. Nah ini kadang-kadang menjadi pertanyaan besar tersendiri bagi kita gitu. Karena tanpa disadari tidak jarang kita juga ngomong gak enak sama temen, ngomong gak enak sama orang tua. Nah, itu kalau minta dijauhkan dari keburukan, kok macam ngono awak dhewe sing dikei loro, dikei penyakit yang membuat kita tidak lagi bisa produktif, ya naudzubillah. Maka kalau minta sama Allah, minta dimaksimalkan imannya, dimaksimalkan kebaikannya gitu ya, daripada kita sibuk minta dijauhkan dari keburukan. Illa al-khosyi'in, bagaimana orang-orang khosyi'in itu? Alladzina, yaitu orang-orang yadhunnuna, yang meyakini. Siapa alladzin? Yuqinuna artinya orang-orang yang meyakini. Jadi seperti yang kita pelajari ya di nahwu itu, dhanna wa akhwatuha itu punya faedah, punya makna yakin. Jadi kadang-kadang kalimatnya ya dunun, tapi yang dimaksud di situ adalah husnudzon atau keyakinan. Jadi biasanya akhwatnya dhanna ya, itu biasanya bermakna yakin kebanyakan. Alladzina yadhunnuna annahum, pada sesungguhnya alladzin itu mulaku, bertemu siapa alladzin rabbahum, pada Tuhannya alladzin bil ba'tsi, dengan hari kebangkitan. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang percaya bahwa kelak akan dipertemukan dengan Sang Maha Pencipta, dengan zat yang paling berkuasa yaitu Allah. Wa annahum, dan sesungguhnya alladzin itu ilaihi, terhadap Rob itu roji'una, akan kembali siapa? Alladzin, meyakini bahwa
perbuatan baik atau ibadahnya senantiasa dilihat oleh Allah, maka dia meyakini alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang percaya, orang yang yakin bahwa kelak akan dipertemukan dengan Allah. Kembali kemana? Fil akhirati, di akhirat. Fayujazi, maka akan membalas siapa Allah him pada alladzin. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, menyebutkanlah kalian nikmati pada nikmatku, allati an'amtu, yang telah memberikan aku alaikum atas kalian. Menyebutkan bisyukri, dengan syukur, alaiha, atas nikmat, bitaati, dengan taat kepadaku. Wa anni, dan sesungguhnya aku itu faddaltu, melebihkan aku kum, pada kalian, ai aba akum, artinya pada bapak-bapak kalian, alal alamina, atas seluruh alam. Alami yaitu alam-alamku, zamanihim, pada zamannya Bani Israel, zamanihim, pada zamannya Bani Israel. Ini ayat ini menjelaskan tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Jadi ketika Rasulullah dengan kenabiannya itu, kaum Bani Israel memang menguasai peradaban manusia pada saat itu, ya. Ada kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu kekuasaannya luas, ya. Kekuasaannya luas, jadi memang dikuasai oleh kaum Bani Israel, orang-orang yang dilebihkan dari kaum lain. Jadi secara fisik, secara mental, ya, kaum Nabi Musa atau kaum Bani Israel itu memiliki kelebihan daripada orang lain. Jadi, dan Bani Israel itu wilayahnya di mana? Ya di di negara-negara Arab, dan tidak luput adalah termasuk negara-negara Eropa. Itu semuanya memang keturunan daripada Bani Israel. Dilebihkan di dalam banyak hal, fadhaltukum alal alamin. Wattaku, dan bertakwalah kalian, khofu, artinya takutlah kalian, yauman, pada hari, la tajzi, yang tidak memberikan pembalasan aku, fihi, di dalam yaum, yang tidak memberikan balasan, apa nafsun, diri, an nafsin, dari diri yang lain, syai'an, pada sesuatu. Wa, adapun yaum itu yaumul qiyamati, yaumul qiyamah. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian pada hari kiamat. Jadi hari di mana individu dan individu lain tidak saling tolong menolong, ya. Tidak ada yang peduli. Walayak balu, dan walayak balu, dan diterima. Kita dengan tak oleh idannya, jadi ala kaulen walayak balu atau walayak balu. Minha, dari nafas, apa syafa'atun, pertolongan. Apa syafa'atun, pertolongan. Ailaisa, yang tidak ada, itulah bagi nafas. Itulah bagi nafas, apa syafa'atun, pertolongan. Fatuk balu, maka diterima apa syafa'ah. Famalana, maka itu tetap bagiku, min syafi'ina, adapun orang-orang yang menolong.
Wala yukhadhu dan tidak diambil minha dari nafas apa adlun tebusan. Fidaun artinya tebusan. Walahum dan tidak ada adapun nafas itu yung soruna ditolong siapa nafas. Yung nauna artinya ditolong siapa nafas min adzabillahi dari adab Allah. Wadhkuru dan menyebutkanlah kalian idna jainakum di dalam ketika menyelamatkan aku pada kalian. Ai aba akum artinya pada bapak-bapak kalian. Wal khitabu adapun khitab bihi dengan najainakum. Wabima dan dengan perkara ba'dahu yang setelahnya id najainakum. Ba'dahu di dalam setelahnya id najainakum itu lil maujudina bagi orang-orang yang wujud fi zamani nabiyina di dalam zamannya nabi kita. Bima dengan perkara an'ama yang memberi nikmat siapa Allah ala abaihim atas bapak-bapaknya Bani Israel tadkiron karena mengingatkan lahum terhadap Bani Israel binikmatillahi ta'ala dengan nikmat Allah Ta'ala liyu'minu supaya beriman siapa Bani Israel. Wa inna jainakum min ali fir'auna dari keluarga Fir'aun. Dari keluarga Fir'aun yasumunakum dalam keadaan menyiksa siapa Fir'aun pada kalian. Yudhikuna artinya memberi siksaan siapa Fir'aun pada kalian su'al adabi pada paling buruknya siksaan. Sebenarnya kalau yasumunakum itu secara harfiah maknanya adalah menyuguhkan. Yasumun jadi boleh memberi siksaan atau kalian tulis yasumunakum itu maknanya adalah menyuguhkan. Apa yang disuguhkan? Yang disuguhkan adalah su'al adab atau adab yang sangat berat kepada kaum Bani Israel yang tidak mau beriman kepada Fir'aun. Asyuddahu yaitu lebih parahnya adab. Wal jumlah itu adapun jumlah itu halun hal min dhamiri najaina dari dhamirnya lafaz najainakum. Yudabbihuna yaitu menyembelih siapa ali Fir'aun abna'akum pada anak-anak kalian al-mauludina yang dilahirkan siapa abna'akum wa yastahyuna dan mempermalukan siapa ali Fir'aun. Yastabiquna artinya menetapkan siapa ali Fir'aun, maksudnya yastabiquna itu menetapkan rasa malu ya. Kepada siapa nisa akum pada perempuan-perempuan kalian. Liqauli ba'dil kahnati karena ucapan sebagian ahli ramal. Karena ucapan sebagian ahli ramal lahu terhadap ali Fir'aun. Inna mauludan sesungguhnya anak-anak yang dilahirkan yuladu yang dilahirkan siapa maulud
fi Bani Israila, di dalam kaum Bani Israel itu yakunu akan ada siapa maulud itu sababan menjadi sebab lidaha bimulkika terhadap hilangnya kekuasaanmu. Wa fi dzalika, dan itu di dalam adab, wa fi dzalikum dan itu di dalam diri kalian, maksudnya dalikal adab gitu ya. Itu ada kalimat yang dibuang. Wa fi dzalikum, dan itu di dalam adab ngoten mawon dzalikum, kembalinya ail adabi artinya pada siksaan-siksaan tersebut. Jadi wa fi dzalikum ai dalikal adab. Awil anjai, atau menyelamatkan, balaun adapun cobaan, ibtilaun artinya cobaan, au inamun atau cobaan kenikmatan. Wa fi dzalikum balaun mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun yang agung. Wa dzukiru, dan ingatlah kalian, in faraqna, ketika memisahkan aku, faraqna artinya memisahkan aku, bikum bagi kalian, atau bisa babikum dengan sebab kalian, al-bahra pada bahar, pada lautan, hatta dakhaltumu, sehingga masuk kalian, hu pada al-bahar, haribina, dalam keadaan lari, min adubikum, dari musuh kalian. Fa'anjaina, maka menyelamatkan aku, kum pada kalian, minal ghorqi, dari tenggelam. Minal ghorqi, dari tenggelam. Wa aghraqna, dan menenggelamkan aku, ala fir'auna, pada rombongan Fir'aun, qaumahu artinya kaumnya Fir'aun, ma'ahu beserta Fir'aun. Wa antum, dalam keadaan adapun kalian, itu tangguruna, melihat kalian, ilang tibakil bahri, pada tangkapannya lautan, alaihim, atas qaumi. Wa idh wa'adna, dan ketika berjanji aku, di alfin dengan alif, wa dunia dan tanpa alif, berjanji Musa pada Musa, arba'ina lailatan, pada 40 malam. Nukti artinya memberikan aku, hi pada Musa, indang hidhoiha, ketika sampainya Lailah, atau rota pada Taurat, litakmalu, supaya beramal kalian dia dengan Taurat, atau mengamalkan kalian dia dengan Taurat. Summat takhultum, maka kemudian mengambil kalian, al-ijla, pada pedet emas, pedet anak sapi, alladhi sogo, yang bersuara. Oh bukan ya, alladhi sogo, yang memahat, hu pada al-ijl, lakum bagi kalian, siapa as-samiriyu, Musa Samiri, mengambil ilahan untuk menjadi Tuhan, min ba'dihi, setelahnya Musa arba'ina lailatan. Ai ba'da dahabihi, artinya setelah perginya Musa, ilami adina, pada tempat perjanjianku. Wa antum, dan adapun kalian, itu zalimuna, orang-orang